Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, ini satu kebenaran yang saya yakin banyak orang Kristen menyadari bahwa upah dosa ialah maut. Artinya ada konsekuensi dari dosa. Nggak sekedar berbuat dosa terus kemudian nothing happen. No. Ada yang namanya akibat. Ada yang namanya konsekuensi dari dosa. Dan Alkitab ngomong upah dosa ialah maut. Maut di sini bicara tentang dua hal. Tentunya yang pertama maut kekal. Tapi juga yang kedua adalah maut bagi kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Di dunia ini. Jadi maut buat keluarga kita. Upah dosa bisa mengakibatkan maut loh. Buat keluarga kita, buat kesehatan kita, buat pekerjaan, buat keuangan, buat pelayanan, buat masa depan kita. Alkitab ngomong upah dosa ialah maut. Ya, Alkitab mencatat tentang kisah-kisah orang yang berbuat dosa dan kemudian mendatangkan maut. Salah satu kisah yang terkenal adalah Daud. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, maka sejak saat itu yang namanya maut menimpa hidupnya, menimpa keluarganya, anak-anaknya, kekacauan yang luar biasa yang diakibatkan karena dosa. Padahal Daud sudah minta ampun. Dan Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada Daud. Tapi ada konsekuensi yang terus terjadi dan dia alami di dalam kehidupannya. Upah dosa ialah maut. Kain di dalam Alkitab ya dicatat membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Karena iri hati, persembahannya nggak diterima, tapi persembahan Habel diterima. Dia panas hati, dia iri hati, dia bunuh adiknya. Akibatnya dia kehilangan perkenanan Tuhan dan dia kena kutuk. Itu upah dosa. Akhirnya kena kutuk. Dalam Alkitab juga dicatat tentang Korah, Datan, dan Abiram yang memberontak melawan Musa. Dan pemberontakan itu ada akibatnya. Ternyata mereka kena kutuk dan mereka ditelan oleh bumi hidup-hidup. Mengerikan sekali. Jadi banyak orang itu menyadari konsekuensi dari dosa besar. Saya sebut dosa besar ya. Kenapa? Karena sebagian orang belum sungguh-sungguh sadar bahwa ada yang namanya konsekuensi yang besar juga terhadap dosa yang kita anggap kecil. Jadi ada sebagian orang menganggap dosa kecil. Mungkin istilahnya lebih tepat adalah incomplete obedience. Jadi taat tapi nggak lengkap. Cinta Tuhan tapi masih ada 1-2 hal yang benar-benar belum kita bereskan, kita anggap it's okay, nggak masalah, nggak ada apa-apa. Kita anggap itu nggak ada konsekuensinya. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Firman Tuhan sekali lagi ngomong upah dosa ialah maut. Artinya ada yang namanya konsekuensi. Walaupun itu adalah dosa kecil. Walaupun kita anggap itu ya cuma gitu aja. Tapi ada konsekuensinya. Contoh, Musa. Tidak dilakukan Musa ini cinta Tuhan. Orang yang diurapi luar biasa. Seorang nabi besar. Dan dia taat. Sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Cuma ada satu hal, satu titik dalam hidupnya yang dia belum benar-benar dealing dengan hal itu. Dia belum benar-benar berurusan dan membereskan, menyelesaikan hal itu. Dia punya issue of anger. Dia punya masalah dengan yang namanya amarah. Oke, ketika dia masih di pangeran di Mesir, dia melihat bangsanya ditindas oleh orang Mesir, langsung marah, dia bunuh orang Mesir itu. Ini adalah masalah Musa, yaitu emosi. Gara-gara itu Musa terpotong
dari kedudukannya sebagai pangeran. Dia terlunta-lunta 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Amarah. Sayangnya itu nggak dibereskan. Bahkan setelah dia jadi pahlawan besar buat bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi titik yang satu itu urusan amarah nggak benar-benar dibereskan. Yang jadi masalah, sooner or later, cepat atau lambat, sesuatu yang belum dibereskan itu bisa muncul loh. Dan ada konsekuensinya. Suatu saat karena bangsa Israel komplain, gak habis-habis, komplain lagi. Musa mana tahan. Sampai di satu titik dia emosi berat. Tuhan perintahkan sama Musa untuk berkata kepada gunung itu supaya mengeluarkan air. Tapi bukannya ngomong, Musa pakai tongkatnya, Musa pukul. Sehingga air keluar, tapi Tuhan ngomong, that's it Musa, kamu emosi kayak gitu, kamu gak mengendalikan diri sendiri dengan benar. Kamu melanggar kekudusanku. Gara-gara marah, Musa gak bisa masuk tanah perjanjian. Musa cuma bisanya ngelihat dari kejauhan. Tapi gak bisa masuk dari tanah perjanjian. Kenapa? Karena marah. Kadang-kadang kita nganggap marah itu ya, bukan dosa. Kita nganggap marah itu hal yang kecil lah. Semua orang juga gitulah. Apalagi mungkin saudara adalah hamba Tuhan, saudara adalah pendeta, saudara pelayan Tuhan, ketua kelompok sel, mungkin orang Kristen yang sudah lama. Kadang-kadang kita nganggap sepele. Tapi tahukah saudara bahwa gara-gara amarah Musa gak bisa masuk tanah perjanjian? Saya berdoa saudara dan saya bisa masuk di tanah perjanjian. Itu sebabnya kita harus bereskan tuh. Hal-hal kecil yang kita anggap sepele, kita mesti bereskan. Coba Anda teliti. Coba saudara mulai refleksi. Jangan sampai ada lubang-lubang kecil yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menyerang kita. Akhirnya kita kehilangan yang sangat berharga yang sebenarnya kita bisa terima dari Tuhan tapi hilang. Karena little things. Karena hal-hal yang kecil. Contoh berikutnya, Nuh itu hidup benar loh. Bahkan Tuhan sendiri yang ngomong di antara semua orang yang hidup di zaman itu, tapi Nuh itu ditemukan orang yang hidupnya benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Cuma yang jadi masalah, dia punya persoalan dengan yang namanya anggur. Dan kebiasaannya untuk minum anggur, untuk mabuk dengan anggur, yang mungkin dia nganggap it's okay kok, gak ada masalah apa-apa, gak merugikan orang lain. Tapi suatu saat karena dia anggur itu, dia mabuk, dia telanjang. Ya, terus kemudian anaknya ngelihat dia telanjang. Terus salah satu anaknya ngomong menyebarkan tentang hal itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan begitu Nuh sadar, kejadian itu dia dengar, dia emosi, dia marah, dan kemudian dia mengutuki anaknya itu, dan akibatnya dia mendatangkan celaka buat keturunannya sendiri. Gara-gara apa? Mabuk anggur. Tapi nggak diselesaikan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk meneliti apakah ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kita anggap it's okay. Tapi iblis tahu cara memainkan hal itu untuk bisa melancarkan serangan dan menumbangkan kita di momen yang sangat penting, mendatangkan celaka dan maut atas hidup kita, atas anak-anak kita, keturunan kita, atas masa depan kita, pelayanan kita. Karena little details yang seperti ini. Jadi saudara mulai teliti. Ya, karena bukan cuma dosa besar, tapi dosa yang kita anggap kecil juga bisa mendatangkan maut. Bukan cuma itu saja, tetapi saya juga belajar, do not be overconfident. Jangan sampai kita itu terlalu percaya diri, karena itu juga bahaya. Itu bisa dipakai jadi celah buat iblis untuk masuk dan kemudian menghancurkan kehidupan kita. Contohnya, Simpson ini tidak diragukan, dia punya pengurapan besar. Dia orang yang punya kekuatan yang tiada duanya.
Cuma masalahnya, Simpson ini overconfident. Dia main-main sama dosa seksual, dia main-main sama dosa perzinahan, dan selama itu dia main-main sama si A, si B, si C, dia nganggap nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buktinya main-main sama dosa nggak apa-apa, buktinya sudah sekian waktu juga nggak apa-apa. Hati-hati saudaraku. Karena kadang-kadang dalam hidup kita nganggap nggak apa-apa. Kita sudah melakukan ini berapa tahun, nggak apa-apa kok, it's okay, it's okay. Itu yang dialami Simpson. Sampai suatu ketika dia jatuh cinta sama Delila. Dia main-main lagi sama dosa perzinahan ini. Dia overconfident bahwa itu it's okay, it's okay. Tapi akibatnya kita semua tahu. Fatal sekali. Akhirnya Simpson kehilangan pengurapannya. Simpson kehilangan kekuatannya, dia kehilangan kebebasannya, dia kehilangan matanya, dicungkil matanya. Sampai akhirnya dia kehilangan nyawanya juga gara-gara overconfident. Ya. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk meneliti, jangan sampai kita ini overconfident. Ya. Confident oke, tapi overconfident apalagi terhadap hal-hal yang salah. Hati-hati, karena itu bisa jadi bumerang yang menghancurkan kehidupan kita. Contoh lagi ya, Goliat. Goliat ini powerful sekali. Dia sudah terlatih untuk bertempur sejak dari kecil. Dia raksasa yang sangat kuat, punya persenjataan yang sangat luar biasa. Sayangnya ketika ngadepin Daud yang kecil, Goliat ini overconfident. Ya, makanya walaupun persenjataannya lengkap, tapi dia tidak melindungi dahinya nih. Dia anggap Daud nggak ada apa-apanya. Padahal kalau dia mau, dengan perisainya dia bisa melindungi dahinya. Dan Daud nggak mungkin bisa menembus pertahanannya. Tapi karena overconfident, jadi bagian yang lemah, dahinya terekspos. Di situ momen kesempatan buat Daud masuk, hajar itu. Dan Goliat rebah, Goliat tumbang, Goliat habis. Gara-gara overconfident menghadapi yang lebih lemah. Kadang-kadang kita juga sama dalam hidup kita ketika kita melihat, oh ini urusan biasa, ini kecil, ini nggak ada apa-apanya dan kita overconfident, maka kita bisa kehilangan kewaspadaan. Dan ketika kita kehilangan kewaspadaan, kita lengah, itu jadi kesempatan buat orang lain yang harusnya lebih lemah, harusnya nggak mungkin menang sama kita. Tapi mereka melancarkan serangan yang sangat jitu, memanfaatkan kelengahan kita, akhirnya kita habis. Itu juga yang selalu iblis berusaha lakukan, membuat kita overconfident. Kita merasa sudah hebat di bisnis kita, kita merasa sudah kuat dalam pelayanan kita merasa punya pengalaman yang hebat, kita jadinya overconfident. Ya, ini bahaya. Kita harus mengingatkan diri kita. Saya pun juga harus mengingatkan diri supaya tidak overconfident dan kemudian menyepelekan. Karena itu berbahaya. Goliat tumbang. Yang besar tumbang gara-gara overconfident. Anda boleh kuat, Anda hebat, Anda pengalaman, Anda pinter. Tapi kalau kita overconfident, hati-hati. Itu jadi kesempatan buat lawan untuk bisa menghancurkan kita. Oke. Jadi jangan overconfident. Ya. Nah, sekarang saya mau bacakan ayat terakhir buat saudara. Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa. Hendaklah dosa. Jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Mulai hari ini ambil komitmen. Untuk tidak kompromis. Tidak lagi menuruti keinginan dosa dalam tubuh kita. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jangan diikutin. Jangan dibiar-biarin. Jangan semuanya serba oke, it's okay, it's okay. Hati-hati saudaraku. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran.
Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saya mau ngomong sama saudara, ini penting sekali. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya senjata kebenarannya. Semuanya dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, mengamalkan kebenaran, melakukan firman Tuhan, mencari kerajaan Allah, bersaksi, selamatkan jiwa, jadi berkat bagi orang lain. Itu senjata kebenaran. Kalau fokusnya kita bukan sama dosa, bukan sama hal yang salah, tapi fokusnya kita melakukan kebenaran, mengerjakan firman Tuhan. Fokusnya kita kerajaan Allah, melayani Tuhan, jadi berkat. Mulai hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, dosa dipatahkan, dihancurkan dari hidup saudara. Anda hidup dalam kebenaran, dalam perkenanan Tuhan, dan itu yang akan melipat gandakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya tahun ini, great multiplication of favor, multiplikasi kasih karunia Allah, biarlah itu terjadi berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.